kita bertemu lagi di ibadah minggu ini. Dan ada beberapa pujian dalam tata ibadah kita yang rasanya perlu kita pelajari bersama-sama. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita mulai dari nyanyian rohani nomor 8. Beri hormatmu dan pujian. Yang akan kita
19. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Shalom. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 10 Juli 2022 pada pukul 9 pagi. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat bagi informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer, dan selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. 2. Rumah Sakit Siloam Ambon akan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis berupa pengecekan tekanan darah dan gula darah pada hari ini, Minggu 10 Juli 2022, setelah kebaktian pagi pukul 9 pagi, bertempat di halaman gedung Gereja Maranatha. Bagi jemaat yang ingin memeriksa tekanan darah dan gula darah, dapat mengikuti pemeriksaan tersebut secara gratis. 3. Penerimaan kolekta Minggu 3 Juli 2022 jam 9 pagi sebesar 26.997.000. Kami ulangi, 26.997.000 rupiah. Syukur sebesar 22.224.000 rupiah. Persepuluhan sebesar 5.357.000 rupiah, dan sarana fisik sebesar 1.006.000 rupiah. Penerimaan kolekta Minggu 3 Juli 2022 pukul 18 sebesar 2.798.500 rupiah. Syukur sebesar 20.000 rupiah. Persepuluhan sebesar 810.000 rupiah, dan sarana fisik sebesar 545.000 rupiah. Kebaktian saat ini yang mengisi pujian dalam kebaktian ini adalah Gideon Tuarlela. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Selamat memaknai kebaktian dengan tuntunan Tuhan dalam kebaktian di saat ini. Tuhan Yesus memberkati jemaat semua. Shalom. Ambon 10 Juli 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua, Penatua M Takaria MSI Sekretaris. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jemaat Tuhan, selamat pagi, shalom. Mari kita tabiskan ibadah kita pagi ini. Ibadah yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaharu. Salam sejahtera bagi jemaat sekalian. Kita
Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengaku keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Di depan mata Yesus, kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami, membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia, menuruti teladan-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap-Nya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Asal Yesus jua Tuhan hidupku. Jemaat kekasih Kristus, kita akan datang untuk pelayanan firman. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 49 ayat 1 sampai 21.
Mazmur 49 ayat 1 sampai 21, dan firman ini nanti sebentar kita baca secara bersama-sama. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Kita baca secara bersama-sama. Kebahagiaan yang sia-sia untuk pemimpin buduan dari Bani Korah, Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyedengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku? Mereka yang percaya akan harta badannya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama, dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka, tetapi dengan segala kemilangannya manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang gemar akan berkatanya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawa dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia, sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya. Sekalipun orang menjunjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam hidup sehari-hari kita, jemaat kekasih, di media sosial, sering kita baca unggahan status Facebook atau yang lainnya. Ada orang yang mengunggah status jangan lupa bahagia. Ada juga status yang lain yang mendefinisikan kebahagiaan. Bahagia itu sederhana, mengucap syukur dengan apa yang ada.
Status-status seperti ini, jemaat kekasih, seakan memberi pesan bahwa kebahagiaan itu harus diraih. Kebahagiaan itu harus dialami. Kebahagiaan itu harus dimiliki. Dan saudara-saudaraku, kebahagiaan itu dapat diraih dengan banyak cara, sesuai ukuran masing-masing atau definisi kebahagiaan masing-masing orang. Pagi ini saudaraku kekasih, pemberitaan firman kita dituntun oleh tema mengejar kebahagiaan sejati. Karenanya pertanyaan reflektif bagi kita semua, bagi jemaat dan saya, kebahagiaan yang seperti apa? Kebahagiaan yang bagaimana? Atas pertanyaan reflektif ini, saudaraku, kita akan belajar dari perenungan pemazmur yang ia ungkapkan dalam bentuk mazmur pengejaran hikmat tentang kehidupan dan kematian, sebagaimana yang kita baca dalam bacaan Alkitab pagi ini, Mazmur 49 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Di dalam bacaan kita, di dalam perikopnya, El-Ali menyebutkan kebahagiaan yang sia-sia. Pemazmur mengkontraskan kebahagiaan sejati itu dengan kebahagiaan yang sia-sia. Hal ini, saudaraku, tidak berarti bahwa pemazmur mau mengajak kita untuk memandang harta kekayaan, kekuasaan, kekuatan yang ada pada diri kita sebagai sesuatu yang harus dijauhi, atau sesuatu yang tidak perlu, atau sesuatu yang tidak boleh. Tentu tidak dimaksudkan seperti itu. Tetapi melalui mazmur ini, saudaraku, pemazmur hendak menyadarkan manusia bahwa semua itu tidak menjamin kebahagiaan sejati dan hidup yang kekal. Karena kebahagiaan atas hal semacam itu sementara sifatnya, tidak kekal. Karena kegemilangan manusia dengan prestasi dan capaian-capaiannya itu ada batasnya. Tidak bertahan lama atau tidak bertahan selama-lamanya. Saudaraku, manusia dengan apa yang dimilikinya tetap saja terbatas. Tidak dapat menjamin untuk ia punya kehidupan kekal. Dan itu pun, saudaraku, tidak dapat digunakan untuk menebus hidupnya dari kematian kekal. Semua yang kita punya itu tidak bisa menjamin, mengganti atau menebus kehidupan kekal, atau menjadi garansi untuk kita tidak mati. Karena itu, pemazmur hendak menegaskan bahwa kebahagiaan sejati itu, saudaraku, ada pada Tuhan, yang dapat menebus manusia dari kematian kekal. Kebahagiaan sejati itu, saudaraku, ada di dalam Tuhan yang dapat menyelamatkan manusia dari cengkeraman maut. Dan bukan itu saja, saudaraku. Tuhan Allah membebaskan kita dari hutang dosa yang tidak dapat ditebus dengan apapun yang kita miliki. Dan itu dikerjakan Allah melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus bagi keselamatan kita. Karena itu, saudara jemaat kekasih, pesan yang mau disampaikan melalui mazmur ini bagi kita adalah hiduplah selalu di dalam Tuhan. Ada selalu di dalam relasi yang akrab dengannya.
itu akan membuat kita tenang dan bahagia, serta menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur. Saudara-saudaraku kekasih, dewasa ini orang cenderung mengejar hal-hal yang sifatnya materi. Karena memang budaya konsumen sangat kuat mempengaruhi dunia kita. Budaya konsumtif sangat kuat mempengaruhi dunia kita. Produsen berbagai produk gencar mempromosikan produknya melalui berbagai media. Sehingga banyak orang tanpa sadar juga terperangkap untuk memiliki berbagai produk. Hal ini juga erat terhubung dengan prestise seseorang. Tetapi pertanyaan reflektif, pertanyaan perenungan bagi kita, apakah instrumen-instrumen itu dapat menjamin kebahagiaan sejati? Dalam banyak kasus saudara-saudaraku itu sementara saja dan semu sifatnya. Karena tidak lama lagi produk-produk baru itu kembali ditawarkan. Produk-produk yang lain yang terbaru ditawarkan. Sekarang ini juga saudaraku sepertinya orang punya standar atau ukuran-ukuran untuk menjamin kebahagiaan. Katakanlah standar, ada orang yang pakai standar kebahagiaan itu kalau memiliki banyak harta kekayaan. Ada yang punya standar pendidikan tinggi dalam berbagai bidang dan yang menjamin pendapatan besar. Ada juga yang punya standar memiliki jabatan itu mengantar kepada kebahagiaan, atau memiliki keluarga yang sempurna dan membanggakan. Seakan kalau semua itu terpenuhi maka orang akan bahagia. Saudaraku kekasih, itu semua baik, itu semua perlu. Tetapi apakah sepenuhnya dapat menjamin kebahagiaan yang sejati di dalam hidup ini? Saudaraku, kebahagiaan sejati tidak ditakar dari seberapa banyak harta kekayaan, kekuasaan, gelar jabatan akademis ataupun atribut-atribut yang kita sandang, melainkan pada sejauh mana kita bergantung dan hidup di dalam Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan, menggunakan segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita raih, kita dapatkan sesuai kehendaknya dan bukan menurut kehendak hati kita saja. Pemazmur merenungi bahwa kebahagiaan sejati itu ada di dalam Tuhan. Karena orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan hidup menurut kehendak Tuhan akan memperoleh hikmat yang menuntunnya untuk mengerti apa yang paling penting di dalam hidup ini. Apa yang penting bagi hidup ini dan hidup kekal. Apa yang baik untuk hidup ini dan hidup bersama. Jemaat kekasih, orang yang mengandalkan Tuhan dan hidup menurut kehendak Tuhan akan memperoleh pengertian untuk melakukan apa yang baik, tidak hanya untuk dirinya saja, tetapi juga bagi orang lain dan bagi kehidupan bersama. Orang yang hidup, saudaraku, di dalam Tuhan dan ada dalam relasi yang dekat dengan Tuhan, memperoleh pengertian untuk memanfaatkan semua yang ia miliki secara berhikmat, sehingga mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan bagi dirinya, keluarganya, tetapi juga bagi banyak orang. Karenanya saudaraku kekasih, pesan firman Tuhan bagi jemaat dan saya pagi ini adalah kejarlah kebahagiaan sejati.
Jangan mengejar kebahagiaan yang sementara saja, sebab itu terbatas dan akan berakhir. Kejarlah kebahagiaan sejati, saudaraku. Kebahagiaan di dalam Tuhan, kebahagiaan karena kita melakukan kehendak-Nya, menggunakan semua yang kita punya sesuai kehendak-Nya. Kekayaan, kekuasaan, jabatan adalah sarana untuk melakukan kebaikan yang Tuhan kehendaki. Semua itu, saudaraku, adalah jembatan yang memungkinkan kita menyalurkan kasih Tuhan kepada sesama. Jembatan yang memungkinkan kita menyalurkan kasih Tuhan itu kepada orang banyak. Dan jika kita melakukannya, itulah kebahagiaan sejati. Sekali lagi, saudaraku, firman ini mau memberi pesan bagi jemaat dan saya. Mari kita menggunakan semua anugerah yang kita dapatkan, apapun itu, untuk tidak saja membahagiakan diri sendiri, tetapi juga membahagiakan orang lain. Menjadi berkat di dalam hidup ini. Inilah pesan firman Tuhan bagi kita yang beribadah pagi ini. Kiranya Tuhan membimbing jemaat, juga saya, untuk mengejar kebahagiaan sejati, bukan kebahagiaan yang sementara dan yang mendatangkan kesia-siaan saja. Amin. Saudara jemaat kekasih, kita akan mengaku iman kita. Karena itu jemaat diundang berdiri. Jemaat Tuhan bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini, mari kita mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terima kasih, kita akan datang untuk memberikan persembahan syukur kita.
Jemaat, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bunyi asuh
Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber berkat yang telah melimpahkan berkat-berkat-Mu bagi kami lewat seluruh usaha kerja, pergumulan pencarian kami, dan sebagai tanda syukur kami boleh memberikan apa yang menjadi kepunyaan-Mu Tuhan lewat persembahan-persembahan syukur di saat ini. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan terima dan kuduskanlah setiap persembahan syukur kami yang kami bawa dari dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kami. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk senantiasa mempersembahkan hidup dan kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian solois Jidon Tuarlela. Disilakan. Selamat pagi jemaat Shalom. Semoga lagu ini dapat membawa sukacita bagi kita semua. Nama-Mu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Nama-Mu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu
Terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat kekasih, kita akan datang dalam doa syafaat. Mari kita tunduk dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Yang Maha Besar Tuhan Allah, Bapa pencipta, pemelihara dan punya hidup ini, kami umat-Mu yang datang beribadah padamu di gedung gereja Maranatha pagi ini. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kemurahan dan kasih-Mu Bapa, untuk pemeliharaan-Mu bagi hidup kami pribadi dan keluarga, juga untuk setiap berkat Tuhan yang menyertai kami. Kami bersyukur Bapa, karena oleh pemeliharaan-Mu saja kami hidup, oleh kemurahan-Mu saja kami mengalami berkat-berkat-Mu di dalam ini. Oleh kasih-Mu Tuhan Allah, kami dikuatkan melewati hidup ini dan tantangan-tantangan serta gumulan-gumulannya. Karena itu kami bersyukur padamu Tuhan. Kami juga berterima kasih Bapa, di dalam kebaktian pagi ini Tuhan menyapa kami dengan kebenaran sabda-Mu yang mengingatkan kami untuk mengejar kebahagiaan sejati. Bimbing kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan Allah, supaya kami ada dan akrab dengan-Mu. Kami ada di dalam Tuhan dan menggunakan segala anugerah-Mu yang kami dapatkan di dalam hidup ini Tuhan, atas perjuangan bersama Tuhan untuk hal-hal yang membawa kebahagiaan bagi kami pribadi, keluarga, rumah tangga dan juga bagi banyak orang. Atas apa saja yang Tuhan percayakan, itu menjadi sarana di dalam Tuhan yang kami abdikan bagi kebaikan banyak orang. Syukur secara khusus Tuhan Allah, karena kami mengalami kemurahan-Mu yang menyelamatkan kami, yang menebus kami, ya Tuhan Allah. Dan karena itu kami memperoleh jaminan kehidupan kekal bersama-Mu Tuhan. Itu tak dapat kami lakukan sekalipun segala sesuatu kami miliki. Atasnya kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk karya agung Tuhan menebus dan menyelamatkan kami. Ajarilah kami dan bimbing kami untuk terus hidup sebagai orang-orang yang telah Tuhan tebus dan selamatkan, supaya kami hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Kami hidup menurut kehendak-Mu, ya Bapa. Tuhan Allah, terima kasih. Engkau Bapa telah mengantar kami melewati hari-hari hidup di tahun 2022 ini. Separuh dari perjalanan hidup di tahun ini telah kami lewati, semata karena kemurahan dan cinta-Mu. Kami percaya bersama Tuhan, kami akan menjejali hari-hari di sisa tahun ini di dalam penyertaan-Mu yang kuat, ya Bapa. Karena itu sertailah kami ke masa depan di dalam kemurahan dan kasih-Mu, ya Tuhan Allah. Tuhan, untuk melangkah di hari-hari selanjutnya kami menaruh di dalam tangan Tuhan hidup kami. Semua kami umat-Mu yang datang beribadah di Maranatha pagi ini.
hidup pribadi, hidup keluarga, kami taruh di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan saja. Siang dan malam, di setiap langkah perjalanan, Tuhan sertai. Di setiap usaha dan kerja, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, dan Tuhan berkati. Kami datang Tuhan Allah menaruh hidup kami sepenuhnya di dalam tangan kasih-Mu, di dalam pemeliharaan dan cinta-Mu ya Tuhan. Atas setiap usaha dan kerja kami, ya Tuhan Allah. Biarlah di sana terbuka jalan, di sana mengalir berkat-berkat Tuhan atas setiap jerih juang, atas semua pengabdian yang kami kerjakan, yang kami usahakan dan kami perjuangkan untuk hidup ini Tuhan Allah. Karena itu tiap-tiap orang, tiap-tiap keluarga yang datang dalam kebaktian ini kami doakan kerja mereka, usaha-usaha, rencana-rencana pengembangan usaha ke depan ada di dalam pemberkatan-Mu ya Tuhan Allah. Kami percaya bersama Tuhan akan ada hal-hal baik, bersama Tuhan akan ada jalan-jalan yang Tuhan sediakan bagi kami. Karena itu sertai kami Tuhan. Atas setiap kerja dan usaha umat-Mu, Bapa memberkati, sehingga dari sana Tuhan mengalir berkat-berkat dari Tuhan bagi kehidupan ini. Kami berdoa dengan semua orang muda yang memperjuangkan hidup dan masa depan. Bapa memberkati mereka, hikmat-Mu menuntun, memberi petunjuk, dan bersama Tuhan mereka dapat meraih masa depan yang baik. Karena itu kami berdoa untuk orang-orang muda kami, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan Tuhan membimbing mereka selalu di dalam hidup ini. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami. Tuhan memberkati mereka dengan berkat kesehatan, pelihara kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah, menyertai mereka di hari-hari hidup ini supaya menjalaninya dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, di dalam pengharapan akan kasih dan sayang Tuhan. Anak-anak kami dengan masa depan mereka, perjuangan untuk hidup, peralihan jenjang-jenjang pendidikan, Tuhan Allah buka jalan dan Tuhan sertai sambil mempersiapkan masa depan mereka, masa depan yang Tuhan berkati, ya Allah. Kami juga datang, Bapa, membawa seluruh yang menjadi gumulan umat-Mu yang datang dalam kebaktian pagi ini. Tuhan, dengarkanlah gumulan-gumulan pribadi dan keluarga umat-Mu yang mereka bawa bagi Tuhan, dan jawab itu di dalam kasih dan sayang Tuhan yang tak terbatas itu. Supaya setiap keluarga yang datang beribadah kepadamu pulang dengan sukacita dan membawa harapan bahwa Tuhan menyertai dengan kasih-Mu dan Tuhan sedia bersama di dalam tiap gumulan apapun kenyataannya. Bahkan kalau ada di antara kami yang menjalani hidup ini dengan tantangan-tantangan dan gumulan-gumulan yang berat, Tuhan sedia ada bagi saudara-saudara kami. Tuhan sedia ada membimbing dan membuka jalan. Ya Bapa, menyediakan yang baik atas kehidupan mereka. Kami terus seluruh hidup kami di dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, untuk Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan jaga, dan Tuhan melangkah bersama kami di pekan yang baru nanti di dalam penyertaan dan lindungan tangan Tuhan yang kuat. Bapa,
Kami juga berdoa bagi gerejamu dalam seluruh panggilan pelayanan. Tuhan bersama dengan gerejamu untuk terus melayani jemaat, mewartakan kabar baik dari Tuhan. Karena itu kami berdoa untuk majelis pekerja harian sinode, majelis pekerja klasis di 34 klasis ini dan semua jemaat Gereja Protestan Maluku di 766 jemaat ini. Bapa memakai pelayan-pelayan dan hamba-hambamu untuk terus melayani jemaat dengan sukacita. Ada bagi jemaat menopang mereka di dalam tugas-tugas gumulan-gumulan, mengkomunikasikan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi umat, mengarahkan mereka. Ya Bapa, menggumuli tantangan-tantangan hidup. Tuhan pakai semua pelayan, hamba-hambamu yang Tuhan percayakan melayani di gerejamu ini. Tuhan Allah untuk melayani Tuhan dan sesama. Kami berdoa untuk semua umatmu. Tuhan memberkati mereka, tiap pribadi dan keluarga. Secara khusus kami berdoa bagi klasis Kota Ambon di dalam pelayanannya. Tuhan memberkati majelis pekerja klasis dan semua badan pembantu pelayanan, staf di kantor klasis, di dalam melayani jemaat-jemaat di Kota Ambon. Tuhan pakai hamba-hambamu untuk melayani. Juga atas pelayanan di Maranatha, semua rekan-rekan pelayan yang melayani di sini, Tuhan memberkati, ya Bapa. Para pelayan firman, kolektaan, pemain musik, multimedia, tuagama, pelayan-pelayan khusus yang datang melayani silih berganti, Tuhan pakai mereka untuk terus melayani-Mu ya Tuhan dan pekerjaan pelayanan-Mu. Kami doakan jemaat-jemaat di kota ini di dalam pemeliharaan-Mu. Dan atas tugas-tugas gereja memasuki masa semester 2, mengevaluasi perjalanan bersama di semester 1 yang telah dilewati. Tuhan berkarya melalui gerejamu dan semua pelayan serta umatmu untuk saling menopang di dalam tugas-tugas panggilan bersama. Kami berdoa Tuhan Allah bagi pemerintah kami, baik pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Maluku, Maluku Utara, juga pemerintah di kota ini, bahkan sampai ke negeri-negeri. Kami berdoa Tuhan tetap menuntun, membimbing pemerintah kami dengan hikmat dan Roh Kudus, supaya tanggung jawab pemerintahan, pembangunan dapat berlangsung dengan semua aparatur pemerintahan masing-masing dengan kewenangan dan fungsinya. Tuhan memberkati dan pakai mereka untuk menjadikan semua itu sarana di dalam tangan Tuhan, membawa kebaikan, kemaslahatan bagi kehidupan bersama sebagai bangsa. Tetapi juga kami di provinsi ini dan juga di kota ini. Tuhan memberkati pemerintah Provinsi Maluku, Tuhan memberkati pemerintah Kota Ambon, pejabat wali kota, dan semua jajaran. Tuhan pakai sebagai sarana dalam tangan-Mu untuk melakukan kebaikan, mengusahakan kesejahteraan, membangun masyarakat di kota ini. Kami ada di dalam tantangan situasi alam yang berubah dengan cepat. Akhir-akhir ini intensitas curah hujan sangat tinggi dan berdampak di mana-mana ada longsor, banjir. Kami bawa situasi ini kepada Tuhan sambil meminta Tuhan memelihara kami di kota ini, juga memelihara semua saudara-saudara kami di pulau-pulau di Maluku dan di wilayah-wilayah lain dalam kehidupan bersama kami di dunia ini Tuhan. Karena itu untuk saudara-saudara kami yang karena situasi alam mengalami dampak langsung, banjir,
dan tanah longsor. Tuhan kuatkan mereka sambil Tuhan buka jalan. Ya Bapa, jadikan kami bagian dari solidaritas bersama. Ya Tuhan, kami meminta Tuhan menguatkan mereka. Dan kiranya Tuhan Allah saja mau mengendalikan alam ini Bapa, supaya tidak mendatangkan kehancuran bagi kehidupan yang Kau ciptakan dan Engkau Bapa pelihara ini. Bapa mengendalikan segalanya, memungkinkan itu berjalan dengan baik, sehingga tidak berdampak merusak, mendatangkan bencana dan malapetaka. Kami bermohon kepadamu ya Allah yang menciptakan dan mengendalikan alam buatan tangan-Mu ini. Tuhan kiranya berkarya mengendalikan segala sesuatu. Tuhan Allah, kami berdoa bersama untuk pelayanan kebaktian yang kami lakukan saat ini. Kiranya berkenan bagi-Mu ya Tuhan Allah. Tuhan terima kami dengan ungkapan-ungkapan syukur kami. Tuhan terima kami dengan persembahan kami. Tuhan terima kami dengan pujian, juga permohonan yang kami bawa kepada Tuhan di dalam kebaktian ini. Biarlah kasih-Mu Bapa menyertai kami Tuhan. Tuhan menerima semua ini dan pakai semua orang yang melayani-Mu di dalam kebaktian ini Tuhan Allah. Alat di dalam tangan-Mu untuk terus memuliakan-Mu, menjadi saluran-saluran sukacita bagi banyak orang melalui pelayanan di Maranatha. Tuhan memberkati. Bapa, begini kami datang kepadamu, membawa hidup kami, syukur, juga ungkapan hati kami, dan memasrahkan di dalam tangan kasih-Mu hidup kami untuk melangkah di hari-hari hidup kami ke depan, di dalam penyertaan kuasa Tuhan saja. Biarlah kami terus hidup dengan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena itu Tuhan Allah, senantiasalah kiranya Bapa menuntun kami. Jangan Engkau meninggalkan kami sendiri, tapi sedia Bapa bersama kami, melewati hari-hari kehidupan ini, di dalam dan bersama-Mu, ya Tuhan Allah. Tolong kami di setiap gumul kami, tolong kami di setiap usaha kami, tolong kami di setiap kerja kami, yang Tuhan percayakan, yang Tuhan anugerahkan, dan Tuhan berikan. Dia melangkah di usbu baru ini bersama Tuhan, karena itu kami berserah di dalam tangan-Mu. Sertai kami Bapa, kami taruh hidup kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan kepadamu Bapa kami bawa doa kami. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh berdoa bagi Tuhan pagi ini. Amin. Saudara jemaat kekasih, kita akan datang pengutusan dan berkat. Saudara-saudara, pergilah ke dalam hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Jemaat memuji Tuhan yang
kekasih, sekarang terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini dan sampai selama-lamanya. Jemaat silakan duduk untuk berdoa syukur. Demikian jemaat kekasih, kebaktian kita pagi ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu dan semua rekan-rekan pelayan, mari kita ada di dalam doa syukur. Kita berdoa.